Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen pembahas dan Ibu dosen pembimbing serta teman-teman sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Kurnia Yunistari, NPM 16754015, mahasiswi Agribisnis Pangan, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Efisiensi Ekonomis Usaha Tani Padi Organik di Kabupaten Prengsemu. Baik, untuk outline yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, ketiga, metode pelaksanaan, keempat, hasil dan pembahasan, kelima, kesimpulan dan saran. Sektor pertanian menjadi tolak ukur dalam pembangunan ekonomi. Tahun 2018, sektor pertanian menyumbang sebanyak 13,9% terhadap produk domestik bruto dan sebanyak 3,9% berasal dari sektor tanaman pangan. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan menjadi komoditas unggulan dalam perekonomian nasional. Padi nantinya akan diubah menjadi beras dan dijadikan sebagai makanan pokok. Lampung merupakan salah satu penghasil padi di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel. Dapat dilihat bahwa data luas lahan, produksi, dan produktivitas padi di Lampung. Luas lahan dan produksi padi di Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017. Namun berbanding terbalik dengan produktivitas padi, di mana produktivitas padi pada tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuatif, dan pada tahun 2016 padi mengalami produktivitas yang rendah, yaitu 5,046 ton per hektar. Usaha tani dilakukan secara organik dan anorganik. Usaha tani organik merupakan kegiatan pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik atau bahan-bahan alami. Sedangkan usaha tani anorganik merupakan kegiatan pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia. Saat ini, masyarakat menginginkan produk yang bebas dari bahan kimia, atau lebih dikenal dengan slogan Back to Nature. Salah satunya yaitu padi organik. Kabupaten Prengsemu menjadi salah satu penghasil padi organik di Lampung. Hal ini dapat dilihat pada tabel. Data luas lahan, produksi, dan produktivitas padi organik di Lampung, di mana Kabupaten Prengsemu memiliki hasil produksi padi organik tertinggi. Namun, produktivitas yang dihasilkan oleh Kabupaten Prengsemu rendah. Produktivitas yang rendah disebabkan karena penggunaan input yang kurang optimal. Penggunaan input produksi atau faktor produksi yang optimal akan menghasilkan kenaikan produksi yang optimal dan memberikan keuntungan yang maksimum bagi para petani. Oleh karena itu, diperlukan analisis efisiensi ekonomi usaha tani padi organik di Kabupaten Prengsemu. Baik, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengembangan usaha tani padi organik di Kabupaten Prengsemu. Hipotesis dari penelitian ini adalah faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk kompos, mikroorganisme lokal mol, pupuk perangsang cair atau PPC, pestisida nabati, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi dan efisien. H1. Faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk kompos, mikroorganisme lokal atau mol, pupuk perangsang cair, pestisida nabati, dan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata dan efisien. Tinjauan pustaka adalah konsep usaha tani, kemudian pertanian organik, padi organik, teori produksi, pendapatan usaha tani, fungsi produksi COP12, dan konsep efisiensi. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang sejenis, yaitu penelitian dari Saragi dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Produksi Usaha Tani Padi Organik dan Anorganik di Desa Sumber Mekoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Yang kedua, dari Sidauruk 2019 tentang analisis efisiensi ekonomis penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani padi organik di Desa Singgurnaik, Kecamatan Muara Sebak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Yang ketiga dari Zakiah dan Siti tentang efisiensi ekonomis usaha tani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya. Yang keempat, penelitian Edi dan kawan-kawan pada tahun 2019 tentang efisiensi alokatif usaha tani padi organik lahan sawah di Kabupaten Banyumas. Yang kelima, penelitian dari Sandita, Rendila, dan Sri Susilo pada tahun 2016 tentang efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi padi organik di Kabupaten Bantul. Dan yang keenam, dari Mamilianti 2017 tentang analisis ekonomi usaha tani padi organik di Prigen Pasuruan. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu di 3 daerah, yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Sukoharjo. Berdasarkan pertimbangan bahwa ketiga daerah merupakan penghasil padi organik di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2019 sampai bulan Oktober 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, di mana pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor produksi dan efisiensi produksi usaha tani padi organik. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dan data sekunder diperoleh dari badan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian. Baik, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengembangan usaha tani padi organik di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel, di mana terdapat satu adalah petani, kedua efisiensi produksi, yang terdiri dari efisiensi teknis, efisiensi alokatif atau harga, dan efisiensi ekonomis. Yang ketiga adalah lahan, yang keempat benih, kelima pupuk kompos, keenam mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal adalah sekumpulan mikroorganisme yang bermanfaat sebagai pengurai bahan organik ataupun sebagai pupuk. Yang keenam ada pupuk perangsang cair. Yang ketujuh ada pestisida nabati. Yang kedelapan ada tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya usaha tani. Biaya usaha tani merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh para petani dalam 1 hektar. Lalu ada sewa lahan, ada sumur bor, ada harga benih, ada harga pupuk organik, ada harga pestisida nabati, ada biaya tenaga kerja, penerimaan, dan pendapatan. Selanjutnya, fungsi produksi COP12 digunakan dalam pendugaan model, di mana model dari fungsi produksi COP12 yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus beta 5 ln X5 plus beta 6 ln X6 dan beta 7 ln X7, di mana keterangannya dapat dilihat pada slide. Fungsi produksi COP12 digunakan untuk mengetahui elastisitas, kemudian efisiensi teknis, dan skala usaha. Efisiensi alokatif atau efisiensi harga dapat diketahui dengan perbandingan nilai produk marginal dengan biaya pengorbanan marginal sama dengan 1, atau berdasarkan rumus dapat dilihat pada slide. Apabila nilai produk marginal dibagi dengan biaya pengorbanan marginal bernilai sama dengan 1, artinya penggunaan masukan atau input produksi sudah efisien. Apabila nilai produk marginal dibandingkan dengan biaya pengorbanan marginal tidak sama dengan 1, artinya penggunaan input atau masukan belum atau tidak efisien. Dan efisiensi ekonomis akan tercapai apabila efisiensi teknis dan efisiensi alokatif atau harga tercapai. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama untuk gambaran umum wilayah Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu dibentuk pada tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009. Moto dari Kabupaten Pringsewu yaitu Jejama Sensenkanan, artinya bersama-sama saling bergandengan tangan. Luas daerah dari Kabupaten Pringsewu sendiri itu seluas 625.000 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 404.048 jiwa. Untuk letak Kabupaten Pringsewu secara astronomis yaitu 104 derajat 42 bujur timur sampai dengan 105 derajat 8 bujur timur dan antara 0,5 derajat 8 lintang selatan dan 0,6 derajat 8 lintang selatan. Kabupaten
Sewu terdiri dari 9 kecamatan. Dapat dilihat pada slide. Dan untuk batas-batas wilayah Kabupaten Pringsewu, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Kalirejo, dan Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya untuk sebelah selatan itu berbatasan dengan Kecamatan Bulog, Kecamatan Cukubalak, dan Kabupaten Tanggamus. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Kedondong. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kumbung, Kecamatan Air Raningan, dan Kabupaten Tanggamus. Lokasi penelitian di Kabupaten Pringsewu sendiri itu terdapat di 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Pardasuka. Kecamatan Pardasuka memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara Kecamatan Ambarawa, sebelah selatan Kecamatan Bulog, dan sebelah timur Kecamatan Kedondong, sebelah barat Kecamatan Kubu. Lalu untuk Kecamatan Pringsewu, batas wilayahnya sebelah utara Kecamatan Sukoharjo, sebelah selatan Kecamatan Ambarawa, sebelah timur Kecamatan Gadingrejo, dan sebelah barat Kecamatan Pagelaran. Untuk Kecamatan Sukoharjo, batas wilayahnya sebelah utara Kecamatan Adilui, sebelah selatan Kecamatan Pringsewu, sebelah timur Kecamatan Negeri Katon, dan sebelah barat Kecamatan Banyumas. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Yang pertama ada umur responden, di mana umur responden petani padi organik di Kabupaten Pringsewu dengan range 35 sampai 65 tahun. Dan umur petani padi organik di Kabupaten Pringsewu didominasi dengan petani yang berumur 46 sampai 55 tahun. Hal ini termasuk ke dalam usia produktif untuk bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya adalah pendidikan petani. Seperti dilihat pada diagram, bahwasanya pendidikan petani padi organik didominasi oleh para petani yang berpendidikan sampai dengan SD dengan jumlah persentase sebanyak 38%. Selanjutnya adalah jumlah tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga mulai dari 1 sampai dengan 6 orang. Dan untuk responden petani padi organik, jumlah tanggungan keluarga yang mendominasi sejumlah 3 orang dengan persentase 47%. Selanjutnya adalah luas lahan padi organik. Luas lahan padi organik mulai dari rentang ring kurang dari 0,25 sampai 0,5 dan lebih dari 0,5. Dan untuk lahan padi organik di Kabupaten Pringsewu, persentase yang tinggi itu dengan luas lahan 0,25 sampai 0,5 sebanyak 68%. Untuk pengalaman berusaha tani padi organik terbagi menjadi 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Selanjutnya untuk status usaha tani yang menjadikan petani sebagai pekerjaan utama sebanyak 31 orang dan sebagai pekerjaan sampingan sebanyak 3 orang. Gambaran umum usaha tani. Pola tanam yang digunakan adalah pola tanam monokultur dan pola tanam polikultur. Pola tanam monokultur lebih dikenal dengan sistem pertanaman tunggal. Sistem pertanaman tunggal maksudnya hanya menanam satu jenis tanaman. Di Kabupaten Pringsewu, di setiap kecamatan terdapat penyuluh. Penyuluh di Kecamatan Pringsewu bernama Bapak Saiman, di Kecamatan Pajarisuk bernama Bapak Ronaldi Wilman, dan di Kecamatan Sukoharjo bernama Bapak Rio Valentino. Di Kabupaten Pringsewu terdapat 3 kelompok tani, bernama kelompok tani Sri Lestari Makmur yang berada di Kecamatan Pardasuka yang berdiri pada tahun 2014, dan yang kedua kelompok tani Sejahtera yang berdiri pada tahun 2014 di Kecamatan Pringsewu, dan yang ketiga adalah kelompok tani Mudi Rukun yang berada di Kecamatan Sukoharjo. Setelah dipanen, hasil panen padi organik disimpan dalam bentuk gabah kering giling sebelum nantinya digiling dan dirubah menjadi beras kemudian dijual. Budidaya padi organik. Proses budidaya di Kabupaten Pringsewu menggunakan sistem pertanian System of Rice Intensification atau lebih dikenal dengan sistem STRI. Untuk kegiatan pertama yaitu ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pengolahan lahan pertama bertujuan untuk membalik tanah, pengolahan lahan yang kedua untuk menghancurkan tanah. Setelah dilakukan olahan kedua, maka ditaburkan pupuk kompos. Tujuan dari penaburan pupuk kompos ini adalah untuk memperbaiki kondisi tanah. Setelah penaburan pupuk kompos, maka lahan digaruk
agar air tidak tergenang. Karena pada sistem pertanian SRI tidak menghendaki lahan tergenang air. Dan untuk pintu masuk air dibuat bedengan kecil yang berisi enceng gondok. Tujuannya untuk memfilter air dari bahan kimia. Selanjutnya ada penyemaian. Penyemaian dilakukan di areal lahan sawah. Luas lahan penyemaian biasanya kurang lebih 0,02 hektar. Sebelum dilakukan kegiatan penyemaian, maka benih harus dilakukan sortasi. Sortasi benih bertujuan untuk mendapatkan benih yang kualitas baik untuk menghasilkan hasil produksi yang tinggi. Setelah dilakukan sortasi benih, maka dilakukan penyemaian. Setelah benih berumur 7-10 hari, maka siap untuk ditanam. Kegiatan selanjutnya adalah penanaman. Kegiatan penanaman dilakukan ketika bibit sudah mencapai umur 7-10 hari. Bibit yang ditanam adalah bibit yang berumur muda. Jarak tanam yang digunakan untuk menanam padi organik itu 30 cm dikali 30 cm. Hal ini sesuai dengan anjuran dari sistem pertanian SRI. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penyulaman, dilakukan ketika berumur 7 hari dan apabila terdapat tanaman yang rusak ataupun roboh. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan penyiangan. Kegiatan penyiangan dilakukan untuk membersihkan atau mengurangi tanaman lain yang menjadi pengganggu tanaman padi atau disebut dengan gulma. Kegiatan penyiangan biasanya dilakukan menggunakan alat gosrokan dan dilakukan pada saat bibit berumur 10 hari. Kegiatan penyiangan dapat dilakukan setiap 10 hari sekali. Selanjutnya adalah kegiatan pemupukan. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali, di mana pupuk pertama yang digunakan adalah pupuk kompos yang ditaburkan pada saat pengolahan lahan. Yang kedua adalah pupuk MOL atau mikroorganisme lokal. Dan selanjutnya adalah pupuk perangsang cair atau PPC yang terbuat dari madu, Yakult, dan telur yang diberikan pada saat padi berumur 60-70 hari. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati ini merupakan pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami. Selain menggunakan pestisida, petani juga memanfaatkan musuh alami dengan menanam tanaman refugia sebagai tempat hidup dari parasitoid dan predator, serta mengembangkan penangkaran sarang burung hantu untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Selanjutnya adalah pengairan. Pertanian lahan sawah erat kaitannya dengan sistem pengairan. Dan di Kabupaten Pringsewu untuk budidaya padi organik menggunakan irigasi teknis dan irigasi tada hujan. Saat padi berumur 7-45 hari, maka lahan dalam kondisi macam-macam. Pada saat padi sudah berumur 45 hari sampai 50 hari, memasuki fase generatif, maka lahan dikeringkan. Selanjutnya, pada saat padi berumur 60 hari, maka lahan digenangi air lagi dalam kondisi macam-macam. Selanjutnya adalah panen. Pemanenan dapat dilakukan setelah padi berumur 90 hari. Cara pemanenannya dengan cara memotong menggunakan sabit, kemudian merontokkan padi menggunakan alat perontok padi. Setelah itu dimasukkan ke dalam karung yang berukuran 50 kg. Kemudian diangkut menuju ke rumah petani. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pasca panen, di mana kegiatan pasca panen ini menyangkut kegiatan penjemuran. Kegiatan penjemuran dilakukan 2-4 hari apabila cuaca cukup terik. Selanjutnya adalah analisis usaha tani padi organik. Yang pertama itu penggunaan input rata-rata padi organik di Kabupaten Pringsewu dalam 1 hektar per musim tanam. Dapat dilihat pada tabel, di mana benih yang digunakan dalam 1 hektar itu sebanyak 14 kg. Kemudian pupuk kompos rata-rata yang digunakan dalam 1 hektar yaitu 8.647 kg. Dan untuk MOL
yang digunakan sebanyak 23 liter, untuk PPC 9 liter, dan untuk pestisida nabati 11 liter. Rata-rata biaya usaha tani, di mana total biayanya yaitu 17.040.592. Dan untuk rata-rata biaya tenaga kerja yaitu berjumlah 6.776.394. Selanjutnya, untuk pendapatan RC serta BC dari usaha tani padi organik dapat dilihat pada tabel bahwasanya pendapatan yang diperoleh itu sebanyak 7.614.891. Dan untuk hasil dari RC rasio yaitu 1,45 dan BC rasio 0,45. Artinya usaha tani ini layak dijalankan dan menguntungkan. Dan sebanyak 20% dari hasil produksi digunakan oleh para petani untuk. Selanjutnya adalah pengaruh penggunaan faktor produksi usaha tani padi organik, di mana model fungsi produksi yang dihasilkan yaitu ln Y sama dengan 4,780 ditambah 0,33 ln X1 ditambah 0,160 ln X2 ditambah 0,284 ln X3 min 0,126 ln X4 ditambah 0,154 ln X5 min 0,250 ln X6 ditambah 0,192 ln X7. Adalah pengujian asumsi klasik. Yang pertama adalah multikolonialitas. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, maka model produksi dari usaha tani padi organik memiliki nilai FIF kurang dari 10, artinya bebas dari penyakit multikolonialitas. Yang kedua adalah heterokedasisitas. Berdasarkan scatter plot, dilihat bahwa data menyebar secara acak. Yang ketiga, normalitas. Berdasarkan pada gambar di mana terlihat bahwa titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Selanjutnya untuk autokorelasi, dari hasil regresi diperoleh nilai Darwin-Watson yaitu 1,757 berada di antara min 2 sampai dengan 2, yang artinya model layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil regresi diperoleh R² sebesar 0,874, yang artinya 87,4% variasi produksi padi organik dipengaruhi oleh variabel di dalam model, sedangkan 12,6% dipengaruhi oleh variabel di luar model. Selanjutnya terdapat uji F. Dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel, diperoleh F hitung sebanyak 25,758 lebih besar dari F tabel yang bernilai 2,29. Artinya, model regresi cukup baik dan menunjukkan bahwa faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk kompos, mikroorganisme lokal atau MOL, PPC, pestisida nabati, dan tenaga kerja secara serempak berpengaruh terhadap produksi padi organik. Selanjutnya, luas lahan bernilai positif yaitu 0,337 dan berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 90%. Untuk benih bernilai positif yaitu 0,160 dengan selangkah kepercayaan 90%. Dan untuk pupuk kompos memiliki nilai koefisien regresi yaitu 0,286 dan pada selangkah kepercayaan 95%. Untuk MOL memiliki nilai koefisien regresi negatif yaitu minus 0,124 dan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Kemudian pupuk perangsang cair, di mana nilai koefisien regresi dari pupuk perangsang cair bernilai positif yaitu 0,155 dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk pestisida nabati, nilai koefisien regresinya bernilai negatif yaitu 0,251 dan untuk tenaga kerja, nilai koefisien regresinya bernilai positif yaitu 0,229. Untuk efisiensi alokatif atau harga dapat dilihat berdasarkan tabel bahwasanya di mana petani padi organik dalam menggunakan faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, dan pupuk perangsang cair atau PPC belum efisien. Hal ini memungkinkan petani
petani untuk menambah penggunaan dari faktor produksi lahan, benih, dan pupuk perangsang cair untuk mencapai keuntungan yang optimal. Dan untuk faktor produksi seperti pupuk kompos, mol, pestisida nabati, dan tenaga kerja tidak efisien, sehingga penggunaan dari faktor produksi ini perlu dikurangi agar para petani mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya adalah efisiensi ekonomis dan skala ekonomi. Efisiensi ekonomis dapat tercapai apabila efisiensi harga dan efisiensi teknis tercapai. Dan pada usaha tani padi organik sudah mencapai efisiensi teknis tetapi belum mencapai efisiensi harga atau alokatif. Untuk nilai dari elastisitas produksi itu 0,748 yang menunjukkan nilai elastisitas kurang dari 1. Artinya apabila nilai elastisitas kurang dari 1, maka termasuk ke dalam skala usaha decreasing retention scale. Artinya skala usaha dengan kenaikan yang semakin menurun. Outline yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan 1. Proses produksi padi organik dimulai dari pengolahan lahan, penyemaian, kemudian penanaman, lalu pemupukan dengan pupuk kompos, mol, dan PVC. Setelah itu pemeliharaan melalui penyulaman, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit. Lalu ada prapanen dan pasca panen. Kesimpulan yang kedua, usaha padi organik rata-rata penggunaan lahan 0,315 hektar, untuk benih 14 kg, untuk pupuk kompos 8.647 kg, untuk mol 23 liter per hektar, untuk PVC 9 liter per hektar, dan pestisida nabati 11 liter per hektar, dengan total biaya 17.040.592 per hektarnya, dan penerimaan dengan rata-rata penerimaan 24.655.483 per hektar, yang diperoleh pendapatannya sebanyak 7.614.891 rupiah, serta RC-nya sebesar 1,45 dan BC 0,45. Kesimpulan yang ketiga, efisiensi teknis pada usaha tani padi organik di Kabupaten Pringsewu sudah tercapai. Namun untuk efisiensi alokatif atau harganya belum tercapai, sehingga usaha tani padi organik di Kabupaten Pringsewu belum mencapai efisiensi ekonomis dengan skala usahanya decreasing retention scale. Kemudian selanjutnya adalah saran. Petani padi organik di Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan produksi perlu dilakukan perluasan kepemilikan lahan dari padi organik yang dibarengi dengan penambahan benih dan penambahan pupuk perangsang cair. Selain itu, pemberian mol dan pestisida nabati sebaiknya disesuaikan dengan kondisi tanaman dan tidak berlebihan. Baik, sekian penyampaian presentasi tugas akhir dari saya. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi terdapat kesalahan kata dan banyak kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.